Bab 511 Tantangan Pesta Teh. Langkah mundur Dewi Bingwei melarutkan amarah di hati para jenius naga sejati, dan sarannya didukung. Zhao Feng, bagaimana menurutmu? Dewi Bingwei sepertinya telah melupakan sejarah antara dirinya dan Zhao Feng saat dia bertanya. Zhao Feng tahu rencana Dewi Bingwei tetapi tidak bisa menghentikannya. Setelah kerumunan menghilang, Tri Aisyen dan Dewi Bingwei berjalan bersama bahu-membahu. Saudari Wei, maaf. Emosi muncul di wajah Tri Aisyen meskipun dia mengira bahwa Dewi Bingwei bereaksi berlebihan. Meskipun dia tidak menatap Zhao Feng, dia bersyukur atas apa yang telah dilakukan wanita yang dia cintai untuknya. Saudara Seng, kamu harus mempersiapkan diri dengan baik untuk pertempuran ini dan membalas dendam untukku. Dewi Bingwei berpikir tentang bagaimana dia telah ditekan dan dipermalukan oleh Zhao Feng dalam pertemuan naga sejati suci dan tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dia perlu merencanakan bagaimana mempermalukan Zhao Feng dengan hati-hati. Tidak ada ruang untuk kegagalan. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Dalam 3 hari terakhir ini, orang suci bermata 3 dengan rendah hati meminta nasihat kepala keluarga Matahari Emas dan Penatua Pertama. Bagaimanapun, beberapa aura mata Zhao Feng telah dilepaskan saat mereka bentrok. Pada malam hari, di lapangan dekat kota suci Matahari Emas. Yang membuat Zhao Feng kecewa adalah Xin Wuheng dan Yu Tianhao masih belum datang. Xin Wuheng mungkin telah mati di warisan-warisan surga sementara Yu Tianhao tidak banyak muncul dalam setengah tahun terakhir. Zhao Feng tidak memiliki banyak harapan. Tea Party itu mirip dengan Genius Summit di Sun Feather City. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa para peserta adalah para jenius naga sejati yang berdiri di puncak benua. Para jenius naga sejati dibagi menjadi beberapa kelompok, dan Zhao Feng jelas mewakili negeri kanopi besar dan benua utara. Semua orang di dekatnya berasal dari benua utara. Tidak termasuk orang-orang dari negeri kanopi besar, ada juga Mo Tianyi, Chang Yuyu, Putri Lin Yu, Si Cheng Tian dan Tantan Lan Yu duduk di sisi yang berbeda. Tea Party dimulai dengan diskusi saat semua orang membicarakan tentang teknik dan beberapa warisan mereka. Zhao Feng mendengarkan dengan penuh minat. The Tri Aisyen jelas merupakan salah satu karakter utama. Dia telah berada di dunia luar selama 10 tahun terakhir atau lebih dan dia sangat berpengetahuan. Tidak peduli apa yang diminta para jenius ini, orang suci bermata 3 akan bisa menjawabnya. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi sedikit mengagumi orang suci bermata 3. Pengetahuan dan kekuatannya dengan mudah melampaui para junior. Dari sudut pandang tertentu, dia bukanlah seseorang dari generasi muda lagi, tetapi seseorang yang baru saja berkembang menjadi generasi yang lebih tua. Tampilan dan perdebatan segera dimulai. Semua orang yang hadir adalah para jenius naga sejati, para elit yang telah selamat dari warisan dan mengarahkan pandangan mereka pada prodigies luar biasa. Beberapa tantangan berakhir dengan kegagalan, tetapi penantang berikutnya adalah seseorang yang kuat. Tantan Lan Yu, biarkan saya melihat seberapa besar peningkatan yang telah Anda buat. Mo Tianyi dengan mantap berjalan ke lapangan terbuka. Kultivasinya telah mencapai puncak True Mystic Rank setelah memasuki warisan, dan baik keterampilan dan kekuatannya lebih besar daripada prodigies luar biasa dari setahun yang lalu. Di sisi lain, Tantan Lan Yu masih setengah langkah True Lord Rank. Di antara 5 keajaiban luar biasa, budidayanya selalu tertinggal karena dia adalah penjinak binatang. Hehehe, ayo, saya tidak takut dengan tantangan apapun. Petik 2. Tantan Lan Yu mengenakan gaun berwarna cerah yang setinggi lututnya dan dia secantik mimpi. Dengan lambaian tangannya, Tantan Lan Yu memanggil naga bumi bertanduk. Setelah warisan, naga bumi telah mencapai peringkat Lord sejati, dan tubuh serta kekuatannya jauh melebihi manusia pada level yang sama. Mo Tianyi tersenyum dan tidak takut. Dia menjulurkan telapak tangannya, menciptakan dinding cahaya kuning yang menghancurkan Tantan Lan Yu. Dalam hal kekuatan pertempuran, Mo Tianyi tidak jauh dari peringkat Lord sejati. Namun, sebagai penjinak binatang, Tantan Lan Yu tidak berspesialisasi dalam pertempuran jarak dekat. Namun, naga bumi bertanduk juga jauh lebih kuat dari sebelumnya dan bisa mengguncang gunung dengan setiap langkahnya. Bahkan peringkat dewa sejati yang normal tidak ingin berbenturan langsung dengan naga bumi bertanduk, tetapi Mo Tianyi jelas memiliki sesuatu untuk diandalkan jika dia memiliki keberanian untuk menantang Tantan Lan Yu. Sosok Mo Tianyi melintas di udara, meninggalkan bayangan buram di tubuh naga bumi bertanduk. Setelah kembali dari warisan, kekuatan keseluruhan Mo Tianyi telah meningkat pesat.
Serangan, pertahanan, kecepatan, tidak ada kekurangan yang jelas. Petik 2. Zhao Feng menganggukkan kepalanya. Setelah mendarat di punggung naga bumi bertanduk, Mo Tianyi menggunakan kelincahannya untuk keuntungannya dan mulai mengunci Tantan Lanyu. Menjadi penjinak binatang, Tantan Lanyu tidak berspesialisasi dalam pertempuran jarak dekat, jadi meskipun budidayanya sedikit lebih tinggi, dia memiliki tanda-tanda mundur. Semua orang tidak bisa membantu tetapi berpikir tentang apakah posisi dari 5 keajaiban luar biasa akan berubah. Setelah berakhirnya pertemuan naga sejati suci, kultivasi 5 prodigis luar biasa telah meningkat. Yu Tianhao, Zhao Feng, Xi Chengtian, dan Dewi Bingwei semuanya telah mencapai pangkat sejati-sejati. Yu Tianhao telah mencapai True Lord rank tahap awal tepat ketika dia keluar. Dibandingkan dengan mereka, Tantan Lanyu sedikit lebih lemah, karena dia belum mencapai True Lord rank. Telapak rahasia besar Gunung Yuan. Riak perak tiba-tiba muncul di telapak tangan Mo Tianyi, dan itu memiliki efek menahan. Tantan Lanyu ingin menghindar, tetapi dia tiba-tiba merasa tubuhnya telah dibatasi oleh gravitasi. Di saat kritis ini, dia tersenyum, Ice Glass Snake. Dia melambaikan tangannya dan seekor ular kristal es kecil keluar dari telapak tangannya. Itu memuntahkan arus dingin yang langsung menembus keterampilan Mo Tianyi. Mo Tianyi baru saja akan bergerak ketika dia merasakan sesuatu menjerat dirinya dan lapisan es mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Ular kecil itu sangat lincah, tidak ada yang melihat bagaimana itu berhasil membungkus lengan Mo Tianyi. 1 atau 2 napas kemudian, Mo Tianyi menjadi balok es dan dibanting ke tanah oleh naga bumi bertanduk. Hehe, kamu benar-benar berpikir aku hanya akan memiliki 1 pet True Lord rank setelah kembali dari warisan? Tantan Lanyu melambaikan tangannya dan ular es itu menghilang ke gelangnya. Gelombang melonjak di hati para jenius naga sejati. Sederhananya, kekuatan pertempuran Tantan Lanyu sebanding dengan 2 peringkat Lord sejati. Naga bumi bertanduk berukuran sebesar gunung dan berguna untuk pertarungan langsung. Namun, kelemahannya juga terlihat jelas. Itu lambat dan mudah diatasi oleh mereka yang berspesialisasi dalam kecepatan. Namun, Tantan Lanyu sekarang memiliki ular kaca es misterius yang bisa memuntahkan aura dingin yang membekukan, dan yang berspesialisasi dalam pertempuran jarak dekat dan penyergapan. Dengan hewan peliharaan True Lord rank yang besar dan kecil, Tantan Lanyu tidak memiliki kelemahan yang jelas. Zhao Feng tahu bahwa Tantan Lanyu dapat membentuk pasukan dengan hewan peliharaannya. Tentu saja, itu tidak seberapa dibandingkan dengan rencana ratusan mayat Zhao Feng. Zhao Feng sekarang memiliki total 5 mayat hantu True Lord rank, 3 yang telah dibuat dan 2 hantu mayat perak gelap. Dalam setengah hari, para jenius naga sejati semuanya telah menantang Xi Chengtian, Dewi Bingwei, dan Tantan Lanyu. Tantangan setiap orang berakhir dengan kegagalan. Kekuatan yang ditampilkan Xi Chengtian dan Dewi Bingwei hanya lebih besar dari Tantan Lanyu. Garis keturunan Xi Chengtian terbangun 1 langkah lebih jauh saat dia mengirim Wang Xiaoguai terbang dengan 1 kepalan tangan. Sky Ape Divine Luo, Wang Xiaoguai meraung enggan saat dia melepaskan rentetan serangan gila. Xi Chengtian tertawa saat dia menerima pukulan dari Wang Xiaoguai secara langsung. Yang terakhir mulai berdarah dari serangannya sendiri, sedangkan Xi Chengtian tidak terluka sama sekali. Sulit bagi siapapun yang tidak berada di puncak peringkat sejati-sejati untuk menghancurkan pertahanan Xi Chengtian. Zhao Feng harus mengakui bahwa kekuatan dan pertahanan Xi Chengtian adalah yang teratas di antara orang-orang saat ini. Orang harus tahu bahwa Wang Xiaoguai adalah jenius nomor 1 di negeri kanopi besar, tidak termasuk Zhao Feng. Dewi Bingwei juga mengejutkan para jenius yang hadir saat dia dengan mudah mengalahkan 2 atau 3 orang di level yang sama dengan Mo Tianyi. Dia tampak lebih kuat dari Xi Chengtian dan Tantan Lanyu. Di gunung yang jauh, kepala keluarga Golden Sun dan sesepuh yang mengenakan topi rumput melihat ke bawah ke pertempuran di bawah. Ketika senior seusia mereka, dia hanya sebanding dengan keajaiban luar biasa yang normal, masih sedikit dari Zhao Feng dan Yu Tianhao. Kehormatan muncul di wajah tetua topi rumput itu. Tapi tidak setiap keajaiban bisa menjadi dewasa. Ada rasa dingin dalam senyum kepala keluarga Matahari Emas. Setelah setengah hari, tidak ada prodigis luar biasa yang dikalahkan. Tantan Lanyu, Xi Chengtian, dan Dewi Bingwei semuanya menunjukkan kekuatan yang dengan mudah melampaui para jenius lainnya. Namun, 1 orang memecahkan legenda ini. Itu adalah Chang Yuyu.
Setelah kembali dari 7 pedang warisan dan pertempuran di area Cloud, budidaya Chang Yuyu telah mencapai peringkat dewa sejati setengah langkah. Dia pertama kali menantang Tantan Lanyu. Niat pedang yang dominan dan haus darah sepertinya melewati kehampaan dan menembus hati para penonton. 50 langkah kemudian, tubuh naga bumi bertanduk penuh luka dan pingsan. 7 pedang warisan pemahaman Anda telah mencapai tingkat di mana Anda dapat menekan peringkat Lord sejati. Wajah Chang Yuyu pucat dan memiliki beberapa bekas darah. Jika Tantan Lanyu terus bertarung, hewan peliharaannya akan terancam bahaya, jadi dia harus mengaku kalah. Chang Yuyu menang. Setelah pertarungan ini, dia kemudian menantang Dewi Bingwei dan Si Chengtian, tetapi tidak ada pemenang yang diputuskan dalam 100 langkah. Pada kenyataannya, jika bukan karena pertahanan Si Chengtian dan Dewi Bingwei begitu kuat, kemungkinan besar mereka akan kalah. Tanpa ragu, Chang Yuyu telah menggantikan Tantan Lanyu sebagai prodigi yang luar biasa. Para penonton dan para jenius naga sejati telah menyaksikan keajaiban ini. Namun, sementara ketiga keajaiban luar biasa lainnya telah ditantang, Zhao Feng belum. Tidak ada yang menantangnya. Tepatnya, tidak ada yang berani menantangnya. Bab 512 Penindasan 1. Kekhawatiran muncul di mata Dewi Bingwei saat dia melihat Zhao Feng yang berada di tengah-tengah wilayah benua utara. Tea Party sudah berada di tahap tengah dan semua prodigis luar biasa lainnya dan para ahli tingkat pertama telah berdebat. Hanya Zhao Feng yang belum. Tak satu pun dari jenius naga sejati normal atau jenius tingkat pertama telah menantang Zhao Feng. Namun, itu sudah bisa diduga. Bagaimanapun, kultivasi Zhao Feng adalah yang tertinggi. Dia telah mencapai True Lord Rank tahap awal, sedangkan Dewi Bingwei dan Si Chengtian berada di True Lord Rank tahap awal dan Chang Yuyu berada di True Lord Rank setengah langkah. Mereka tidak seberuntung Zhao Feng untuk langsung mencapai True Lord Rank tahap awal. Memikirkan kembali bagaimana Zhao Feng bisa mengalahkan True Mystic Rank Overwhelming Prodigies sementara dia hanya di True Human Rank, sekarang dia berada di True Lord Rank, kekuatannya akan mampu menekan semua orang di sini. Tatapan para jenius naga sejati mendarat di Zhao Feng dengan rasa hormat dan kekaguman. Namun, tatapan mereka segera meninggalkan Zhao Feng tanpa ragu-ragu. Zhao Feng tidak hanya kuat, garis keturunan matanya juga menakutkan. Itu hampir memusnahkan semua orang di pertemuan naga sejati suci. Petik 2. Para jenius tingkat pertama seperti Mo Tianyi, Qin Kunwun, dan Tuo Baqi dipenuhi dengan kewaspadaan. Orang-orang dari benua utara tahu betapa menakutkannya Zhao Feng. Dalam setengah tahun terakhir, dia telah membunuh beberapa peringkat dewa sejati dan menjadi wakil patriark agama darah besi. Jika mereka menantang prodigis luar biasa lainnya, mereka setidaknya akan memiliki sedikit kesempatan untuk menampilkan kinerja yang memukau. Namun, jika mereka menantang Zhao Feng, mereka mungkin langsung dikalahkan. Saudara Zhao telah duduk di sini selama beberapa waktu dan tidak ada yang menantangnya. Dia pasti sangat bosan. Apakah semua orang setuju bahwa dia adalah jenius nomor 1 di antara naga sejati? Petik 2. Dewi Bingwei bangkit dan mengarahkan kepala tombaknya ke arah Zhao Feng. Jenius nomor 1, ini seperti batu yang jatuh ke kolam dan menciptakan riak. Dia belum mengalahkan semua prodigis luar biasa lainnya atau Yu Tianhao. Mengapa dia layak menjadi yang pertama? Petik 2. Jenius nomor 1, saya ingin melihat bagaimana saya melawan dia. Petik 2. Hahaha, akan menjadi kemenangan besar bisa bertarung dengan jenius nomor 1. Banyak tatapan terkunci pada Zhao Feng dan senyuman muncul di wajah Dewi Bing. Rencananya berhasil. Dengan gelar jenius nomor 1, Zhao Feng menjadi pusat perhatian. Yang ini bernama Huang Tiankui ingin menantang jenius nomor 1, dan melihat apakah dia layak menyandang gelar itu. Seorang jenius True Dragon Rank True Mystic melintas ke lapangan kosong. Akhirnya, ada seseorang yang menantang Zhao Feng. Beberapa jenius naga sejati menghela nafas panjang saat tekanan yang telah menumpuk akhirnya dilepaskan. Huang Tiankui ini mengenakan jubah perang biru dan memegang kapak emas compang camping. Dia seperti dewa perang dengan cahaya keemasan yang bersinar mengelilingi tubuhnya. Meskipun kapak perang emas di tangannya compang camping, niat bertempur yang kuat terpancar darinya. Sebuah betelaks warisan, niat bertempur di dalam kapak emas itu sebanding dengan puncak True Lord Rank. Huang Tiankui tidak menggunakan ini di pertempuran sebelumnya. Seruan datang dari peserta Tea Party.
Meskipun Huang Tiankui hanya berada di True Mystic Rank tahap awal, tingkat energi kapak emasnya lebih kuat dari kebanyakan True Lord ranks normal. Jenius nomor 1 dari para jenius naga sejati cukup memenuhi syarat bagiku untuk menggunakan kapak perang warisan ini. Niat bertarung Huang Tiankui mencapai maksimum. Pemusnahan Sungai Langit. Saat kapak Huang Tiankui diayunkan, gelombang niat pertempuran yang sebanding dengan peringkat dewa sejati beresonansi dengan surga bumi Yuan Qi saat cahaya kemasan melintas di langit. Gelombang kuat niat bertempur sudah cukup untuk mengguncang hati mereka yang berada di bawah level prodigi luar biasa. Zhao Feng berdiri diam saat rambutnya tertiup angin. Menghadapi serangan seperti itu, dia menghela nafas, meskipun niat bertempurnya kuat, kamu belum memahaminya. Setelah dia mengatakan ini, sinar petir tebal ditembakkan dari ujung jari Zhao Feng, mengenai kapak emas. Tubuh Huang Tiankui menjadi mati rasa saat kapak emasnya dikirim terbang oleh kekuatan kental. Kapak emas jatuh ke tanah saat desahan sepertinya datang dari niat bertarung yang menghilang. Bagaimana ini mungkin? Guru mengatakan kepada saya bahwa jika saya menyalurkan kapak ini dengan seluruh kekuatan saya akan dapat melawan langsung bahkan dengan True Lord Rank untuk sementara waktu. Petik 2. Huang Tiankui linglung. Dia tahu bahwa peluangnya untuk menang melawan Zhao Feng sangat tipis. Dia hanya ingin pamer. Ini akan menjadi suatu kehormatan dikalahkan oleh jenius nomor 1. Namun, dia tidak berpikir bahwa serangan habis-habisannya tidak akan cocok bahkan untuk gerakan kasual Zhao Feng. Huang Tiankui, Anda terlalu mengandalkan item dan tidak benar-benar memahami Battle Axe. Suara samar The Three Eye Saint terdengar. Menjadi tuan rumah, 3 orang suci bermata dan Dewi Bingwei sesekali akan memberikan petunjuk, dan hanya pada saat inilah semua orang kembali ke dunia nyata. Huang Tiankui benar-benar hancur. Memang layak menjadi Lord Prodigi. Hati para jenius naga sejati bergetar. Keadaan Huang Tiankui berada dekat dengan peringkat Lord sejati dan dia masih dikalahkan. Pada waktu bersamaan, Zhao Feng, dengan menggunakan keunggulan Anda dalam pemahaman dan kultivasi, mengalahkan lawan dalam satu gerakan adalah sesuai harapan. The Three Eye Saint memberitahu Zhao Feng. Semua orang tercengang. Mungkin hanya Three Eye Saint yang berhak memberikan petunjuk kepada Zhao Feng. Zhao Feng tenang dan tidak menolaknya. Dia tidak tertarik pada pertempuran di level itu, jadi dia ingin menyelesaikannya secepat mungkin. Setelah Huang Tiankui kalah, beberapa jenius naga sejati lainnya juga menantang Zhao Feng, tetapi mereka semua juga dikalahkan dalam satu gerakan. Merupakan kemuliaan bagiku untuk menantang jenius nomor 1 dari naga sejati. Kali ini, penantangnya adalah Qin Kunwu, seorang jenius tingkat pertama. Setelah kembali dari warisan, budidayanya telah mencapai puncak True Mystic Rank sementara tingkat energi mentalnya telah menyentuh True Lord Rank. Serang, atau kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya. Zhao Feng tersenyum tipis. Dia ingat Qin Kunwu. Kembali ke tahap pertama pertemuan naga sejati suci, baik dia dan Zhao Feng adalah jenius dari tingkat pertama. Namun, semuanya berbeda sekarang. Aku tidak akan menahan diri melawan Lord Prodigi sepertimu. Qin Kunwu menarik napas dalam-dalam dengan ekspresi kompleks. Dia tidak menganggap apa yang dikatakan Zhao Feng sombong. Memikirkan kembali bagaimana dia tidak memikirkan Zhao Feng dengan baik dan bahkan berselisih dengan seorang saudara bela diri junior, dia akhirnya menyaksikan pemuda ini naik selangkah demi selangkah untuk akhirnya duduk di tahta prodigis luar biasa. Palem langit ekstrim bintang 9. Dengan pikiran, mata Qin Kunwu menjadi seterang bintang dan ki jiwa sejatinya mulai mendidih. Dia mendorong kedua telapak tangannya, tampak seperti matahari dan bulan. Saat itu, Qin Kunwu tampaknya menjadi bintang saat dia beresonansi dengan surga bumi Yuan Qi. Dia bahkan memiliki tanda-tanda terhubung dengan kekuatan dari matahari dan bulan. Sungguh teknik rahasia warisan yang mendalam. Ia bahkan dapat terhubung dengan kekuatan bintang-bintang. Kekuatan bertarungnya sebanding dengan True Lord Rank. Petik 2. Hati banyak jenius bergetar, dan bahkan jenius tingkat pertama lainnya merasa tertekan. Prodigis luar biasa juga tergerak. Jelas bahwa Qin Kunwu telah menggunakan teknik rahasia warisan mistik, dan dengan pemahamannya, dia bisa berdebat dengan True Lord Rank untuk waktu yang singkat. Tidak buruk, pemahaman Anda tentang alam cukup tinggi. Zhao Feng menganggukkan kepalanya memuji. Qin Kunwu tidak jauh dari menerobos ke peringkat Lord sejati setengah langkah, dan bahkan peringkat Lord sejati tidak jauh. Tentu saja, Zhao Feng tidak akan bersikap lunak padanya. Angin topan petir,
Bola angin dan kilat mengembun di telapak tangan Zhao Feng dan mulai berkembang menjadi tornado besar. Angin tornado petir menelan gerakan Qin Kunwu dan berkas cahaya terang hancur. Namun, kekuatan angin dan kilat tidak hilang, malah mendarat di Qin Kunwu. Deng, 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 ekspresi Qin Kunwu berubah drastis dan dia terus mundur. Tubuhnya menjadi hitam pekat. Dengan hembusan angin yang kuat, Qin Kunwu mengeluarkan seteguk darah dan wajahnya menjadi putih. Melihat ini, Zhao Feng melambaikan tangannya dan menghentikan tornado. Namun, bahkan kemudian, Qin Kunwu terhuyung dan hampir jatuh. Kemenangan lain dalam satu gerakan? Jika Zhao Feng tidak berhenti, nyawa Qin Kunwu kemungkinan besar akan terancam. Diskusi pun pecah. Bahkan Qin Kunwu dikalahkan oleh Zhao Feng dalam satu gerakan. Para jenius tingkat pertama dan prodigis luar biasa memiliki ekspresi serius. Meskipun prodigis luar biasa lainnya mungkin bisa mengalahkan Qin Kunwu, akan sulit bagi mereka untuk melakukannya dalam satu gerakan. Zhao Feng sudah tumbuh ke tahap ini, dan dia bahkan tidak menggunakan kekuatan garis keturunannya. Petik 2. Hati Dewi Bing Wei menjadi dingin. Sampai saat ini, Zhao Feng mungkin hanya mengungkapkan sebagian kecil dari kekuatannya. Tidak ada yang tahu persis seberapa kuat dia. Setelah Qin Kunwu kalah, Tri Aisen memberi evaluasi, Qin Kunwu, meskipun kamu kalah, kultivasi lawanmu jauh melampaui milikmu. Tidak banyak teknik yang terlibat. Petik 2. Evaluasi ini jelas memihak Qin Kunwu dan menjelek-jelekkan Zhao Feng. Maksudnya Zhao Feng hanya mengandalkan kultivasinya dan menang tanpa keterampilan apapun. Zhao Feng hanya tersenyum. Saat itu, kultivasinya tidak setinggi lawannya dan dia masih menang. Dia menyukai perasaan mudah menekan orang lain karena perbedaan dalam kultivasi. Banyak orang lain menantang Zhao Feng setelah Qin Kunwu, tetapi hanya ada satu hasil, dikalahkan dalam satu gerakan. Zhao Feng berdiri tak bergerak dan memenangkan setiap pertempuran dalam satu gerakan. Bahkan jika ada tantangan terus-menerus, mereka tetap berakhir dengan hasil yang sama. Bab 513 Penindasan 2. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk membuat secangkir teh, Zhao Feng telah mengalahkan lebih dari selusin jenius naga sejati, dan semuanya hanya dengan satu gerakan. Penonton dari seluruh benua dibuat linglung. Ini bahkan bukan perdebatan, ini adalah penindasan satu sisi. Zhao Feng berdiri di lapangan yang penuh lubang tanpa ekspresi. Pada saat ini, Tea Party tidak bersuara. Tidak ada yang terus menantang Zhao Feng. Bahkan tanpa menggunakan garis keturunannya, Zhao Feng lebih kuat dari biasanya. Prodigis luar biasa. Lusinan jenius naga sejati tidak bisa berkata-kata. Tatapan semua orang ke arah Zhao Feng bukan hanya rasa hormat dan kekaguman lagi. Seolah-olah pemuda dalam pandangan mereka adalah sesuatu yang benar-benar di luar jangkauan, dan ekspresi Dewi Bing Wei menjadi semakin serius. Sejak awal, Zhao Feng memenangkan setiap pertandingan dalam satu gerakan. Tidak ada yang bahkan memaksanya untuk menggunakan garis keturunan matanya. Dari kekuatan yang diungkapkan Zhao Feng, baik Dewi Bing Wei maupun Si Cheng Tian tidak memiliki banyak harapan untuk menang. Tidak ada lagi yang menantang Zhao Feng. Baik Si Cheng Tian, Chang Yuyu, maupun Tan Tan Lan Yu tidak memiliki tanda-tanda melakukan hal itu, dan itu membuat panik Dewi Bing Wei. Tidak apa-apa jika Si Cheng Tian dan Tan Tan Lan Yu tidak menantangnya, karena mereka sudah kalah dari Zhao Feng dalam Secret True Dragon Gathering. Namun, tanpa keajaiban luar biasa menantangnya, akan sulit untuk melihat kekuatan sejati Zhao Feng. Hehe, jika tidak ada yang akan menantangku lagi. Zhao Feng tersenyum. Semua orang diam. Mata Zhao Feng tiba-tiba berbalik ke arah orang suci bermata tiga yang duduk di puncak arena pesta teh. Tanpa Yu Tianhao di sini, Tri Aisen adalah satu-satunya target Zhao Feng. Tindakan Zhao Feng langsung menarik perhatian para jenius lainnya. Dia akan menantang orang suci bermata tiga ketika dia tiba-tiba mendengar Dewi Bing Wei berbicara, "Zhao Feng, kamu telah bertarung lebih dari selusin pertempuran. Biarkan orang lain mendapat giliran." Petik 2. Zhao Feng berhenti. Dia menatapnya dengan makna yang dalam sebelum mengangguk dan berjalan pergi. Bagaimanapun, Dewi Bing Wei adalah salah satu tuan rumah dan Zhao Feng tidak bisa langsung melawannya. Setelah Zhao Feng jatuh, para jenius lainnya menghela nafas, dan batu yang ada di hati mereka disingkirkan. Dengan Zhao Feng di atas sana, tidak ada orang lain yang punya kesempatan. Jika Dewi Bing Wei tidak menghentikan Zhao Feng, dia mungkin akan mengalahkan semua orang di sini dan pesta teh akan kehilangan artinya.
Beberapa saat kemudian, para jenius naga sejati yang belum naik menunjukkan keahlian mereka dan menyebabkan kerumunan bersorak dan bertepuk tangan. Meskipun Zhao Feng lebih kuat dan mengejutkan semua orang, pertempurannya berakhir hanya dalam satu gerakan. Segera, salah satu dari 3 penerus garis keturunan, Tuo Baqi, berjalan ke tengah lapangan. Hati banyak jenius terkepal. Penerus dari 3 keluarga keturunan mata semuanya ada di Tea Party. The Three Eye Saint, Tuo Baqi, dan pria bermata hantu mewakili 3 garis keturunan mata terkuat. Mata menusuk surgawi. Mata Tuo Baqi bersinar dengan cahaya dingin. Tanda berdarah muncul di wajah lawannya yang membentang dari wajahnya ke dagunya. Sedikit lebih dalam dan itu akan mengiris tenggorokannya. Semua jenius naga sejati menarik napas dalam-dalam. Sebagian besar orang bahkan tidak bisa melihat serangan Tuo Baqi. Hanya orang suci bermata 3, Zhao Feng, dan pria bermata hantu yang hampir tidak bisa melihat serangan Tuo Baqi melalui garis keturunan mereka. Bahkan keajaiban luar biasa yang normal mungkin kalah jika disergap oleh Tuo Baqi. Bentrokan langsung sangat buruk bagi Tuo Baqi. Keajaiban luar biasa dapat bersiap bahkan sebelum Tuo Baqi menyerang. Petik 2. Zhao Feng diperiksa. Namun, bahkan kemudian, Tuo Baqi hampir tak tertandingi selama dia tidak menantang prodigi yang luar biasa. Seperti yang diharapkan, Tuo Baqi kemudian terus-menerus mengalahkan 4 atau 5 jenius naga sejati, dan bahkan 2 jenius tingkat pertama kalah darinya. Cahaya tajam muncul di mata Tuo Baqi saat dia mengunci Zhao Feng dengan niat bertempur. Kali ini, targetnya adalah Zhao Feng. Banyak orang jenius menantikan ini. Bagaimanapun, Tuo Baqi dan Zhao Feng sama-sama terkenal karena garis keturunan mereka. Baik, terakhir kali, saya mengalahkan pria bermata hantu itu. Kali ini, aku akan berdebat dengan 2 garis keturunan lainnya. Petik 2. Zhao Feng samar-samar menganggukkan kepalanya. Mata Dewi Bing Wei berbinar. Pertempuran ini seharusnya bisa mengungkap kekuatan sejati Zhao Feng, bukan? Di lapangan, Zhao Feng dan Tuo Baqi saling memandang dari jarak 100 meter. Zhao Feng berdiri diam dan tidak mengedarkan Key of True Spirit-nya. Cahaya aneh melintas di mata Tuo Baqi. Serangan Heavenly Piercing Eye-nya sangat cepat, dan jika lawannya tidak siap, bahkan True Lord Rank mungkin akan terbunuh. Bukannya Tuo Baqi tidak menyergap dan membunuh peringkat Lord sejati sebelumnya. Bahkan keajaiban luar biasa perlu bersiap melawan Tuo Baqi. Namun, Zhao Feng tidak melakukan apapun. Hanya poin ini saja yang membuat Tuo Baqi mengaguminya, tetapi dia masih akan berusaha sekuat tenaga. Lawannya berdiri di puncak pertemuan naga sejati suci dan menekan puluhan generasi. Mata menusuk surgawi. Tuo Baqi berdiri diam saat kilatan tajam melintas di matanya. Pedang tak terlihat hampir langsung mengenai Zhao Feng. Cepat, The Heavenly Piercing Eye sangat cepat dan tidak terlihat. Ketika Heavenly Piercing Eye dilepaskan, kulit Zhao Feng terasa dingin. Busur petir muncul di jari telunjuk Zhao Feng yang sepertinya secara tidak sengaja mengenai pisau tak terlihat. Pedang tak terlihat itu hancur dan meledak menjadi cahaya perak. Menggunakan tangannya untuk memblokir mata menusuk surgawi saya, bagaimana dia melakukannya? Tuo Baqi kaget. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan seorang jenius yang menghentikan mata menusuk surgawi hanya dengan satu tangan. Dia tahu dengan sangat jelas seberapa cepat mata menusuk surgawi itu. Tanpa persiapan, mereka yang berada di bawah True Lord Rank seharusnya tidak bisa mengelak dan hanya bisa menggunakan ki dari True Spirit mereka untuk membentuk perisai. Menggunakan tangan untuk memblokirnya pada dasarnya sama dengan menghindarinya. Mata menusuk surgawi, tembus awan surgawi. Tuo Baqi menarik napas dalam-dalam dan cahaya di matanya membentuk garis yang sangat kecil. Garis perak transparan menembus udara dan melalui sosok Zhao Feng. Serangan ini 2 kali lebih cepat dan 2 kali lebih tajam dari sebelumnya. Menggunakan kekuatan garis keturunannya untuk membentuk garis dan menambahkan elemen logam padanya. Bahkan peringkat Lord sejati akan kesulitan untuk bertahan. Selain itu, Zhao Feng tidak siap menghadapinya sebelumnya. Petik 2. Ekspresi Three Eye Saint berubah. Mata menusuk surgawi ini, tembakan awan surgawi cukup untuk menembus pertahanan peringkat Lord sejati yang normal. Di sisi lain, pria bermata hantu itu terkejut. Dia tidak berpikir bahwa garis keturunan Tuo Baqi telah mencapai tingkat yang baru. Suara mendesing. Sosok Zhao Feng sepertinya ditembus oleh garis perak dan senyuman mulai terbentuk di mulut Tuo Baqi, tetapi itu langsung membeku. Sosok Zhao Feng tiba-tiba menghilang dalam kabut angin dan kilat.
Menggunakan kecepatannya untuk menghindari garis keturunanku, bahkan pikiran tidak bisa mengikuti. Bagaimana tubuhnya bisa mengikuti? Mata Tuobaki terbuka lebar dan dia linglung. Mustahil, mustahil. Tuobaki menggelengkan kepalanya. Dalam hal kecepatan, mata menusuk langitnya seharusnya tidak dapat dihindari jika lawan berada di bawah alam inti asal. Bahkan jika seseorang dapat bereaksi tepat waktu, mereka tidak akan dapat menggerakkan tubuhnya tepat waktu. Mereka paling banyak hanya bisa mengedarkan Key of True Spirit mereka. Bagaimana dia melakukannya? The Three Eye Sein sedikit tertegun. Bahkan dia tidak yakin bahwa dia akan mampu menghindari mata menusuk surgawi Tuobaki dan hanya akan menggunakan garis keturunan mata atau Kiro sejati untuk bertahan. Saya mengaku kalah. Bagaimana Anda melakukannya? Tuobaki menarik napas dalam-dalam dan mengangkat tangannya. Adegan yang baru saja dia saksikan melebihi pengetahuannya. Dia bisa menerimanya jika Zhao Feng adalah penguasa, tetapi tidak pernah ada penguasa yang lebih muda dari 30 tahun di benua itu. Itu tidak mungkin bahkan di dunia luar. Hehe, sederhana prediksi. Sosok Zhao Feng muncul di depan Tuobaki dalam hembusan angin dan kilat. Tuobaki mengerti dan pahit, jadi itu sebabnya. Akan sulit bagi Zhao Feng untuk menghindari mata menusuk surgawi Tuobaki bahkan jika dia telah memahami Wind Lightning Stone Tablet. Menghindar tidak mungkin terjadi jika serangan Tuobaki sudah dilepaskan. Satu-satunya solusi adalah menghindar sebelum serangan Tuobaki bahkan dilepaskan. Menghindar terlalu dini dan terlalu terlambat akan mengakibatkan kegagalan. Jika dia terlalu dini, Tuobaki hanya akan menguncinya lagi, dan jika dia terlambat, serangannya sudah tiba. Memprediksi serangan garis keturunan mata. Bagaimana Zhao Feng melakukan hal seperti itu? Petik 2. The Three Eye Sein masih sedikit terkejut. Bagaimanapun, garis keturunan Tuobaki berasal dari salah satu dari 3 keluarga mata utama dan sejarahnya tidak jauh lebih lemah dari keluarga Golden Sun. Mata menusuk surgawi sangat dalam dan semuanya diselesaikan dalam sekejap. Itu hanya mungkin jika seseorang bisa melihat perubahan dalam garis keturunan mata Tuobaki. Namun, apakah hal seperti itu mungkin? Ekspresi Three Eye Sein itu serius. Apakah mata spiritual Dewa Zhao Feng memiliki kemampuan prediksi yang legendaris? Menurut apa yang diketahui oleh 3 mata suci, 8 mata Dewa Agung memiliki cabangnya masing-masing, dan salah satunya berisi kemampuan untuk memprediksi apa yang bisa terjadi dalam beberapa detik ke depan, atau bahkan lebih lama. Namun, itu sulit bahkan bagi mereka yang berada di alam Void God karena itu menyangkut ruang dan waktu. Tentu saja, orang suci bermata 3 terlalu menganalisis dan memikirkan tentang legenda. Kemampuan prediksi mata spiritual Dewa Zhao Feng didasarkan pada presisi dan kontrolnya. Dia bisa melihat perubahan apapun pada garis keturunan mata Tuobaki serta Kiro sejati dan aura garis keturunan. Seperti ini, Zhao Feng bisa memprediksi apa serangan Tuobaki selanjutnya. Bab 514 Satu langkah untuk mengalahkan keajaiban luar biasa. Di lapangan, para jenius naga sejati memiliki mata melotot dan ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Pertarungan Zhao Feng dan Tuobaki berakhir begitu saja. Menghadapi penerus keluarga Tuoba, yang merupakan salah satu dari 3 keluarga garis keturunan utama, Zhao Feng tidak menggunakan garis keturunan matanya sendiri atau bahkan membalas. Tanpa menyerang, Zhao Feng membuat penerus keluarga Tuoba mengaku kalah. Dengan memprediksi serangan mata garis keturunan saya, mata menusuk surgawi saya pada dasarnya tidak berguna untuk melawannya. Tuobaki menarik napas dalam-dalam saat dia mengaku kalah dan pergi. Keterampilan yang paling terkenal, mata menusuk surgawi, bahkan bisa dihindari oleh Zhao Feng. Apa gunanya bertarung? Termasuk pertemuan naga sejati suci, Zhao Feng sudah mengalahkan 2 dari 3 penerus garis keturunan utama. Hanya keluarga Golden Sun yang belum bertarung dengan Zhao Feng. Bukankah ini berarti, jika dia mengalahkan Three Eye Sein? Para penonton berdiskusi satu sama lain. Zhao Feng mengalahkan pria bermata hantu dalam pertemuan naga sejati suci, dan yang terakhir adalah penerus salah satu dari 3 keluarga garis keturunan utama. Sekarang, Zhao Feng telah mengalahkan Tuobaki, hanya menyisakan 1 keluarga garis keturunan, dan keluarga itu kebetulan adalah yang terkuat. Berpikir sampai di sana, para jenius naga sejati sedang menunggu. Bisa dibayangkan bahwa pertempuran antara Zhao Feng dan Three Eye Sein tidak dapat dihindari, dan selama Zhao Feng menang, dia akan bisa mengambil gelar garis keturunan mata terkuat di benua itu.
Pesta teh bukan hanya pertemuan untuk para jenius naga sejati lagi. Itu juga hal yang akan memutuskan siapa yang memegang gelar garis keturunan mata terkuat. Jin Yang Sengtian. Zhao Feng berdiri tak bergerak. Dia tetap di atas panggung saat pandangannya beralih ke pembawa acara, Tri Aisein. Gelombang niat pertempuran yang tak terlihat terpancar darinya, dan banyak penonton dan jenius menahan napas dalam kegembiraan dan antisipasi. Seperti yang diharapkan, Zhao Feng menantang Tri Aisein. Bisakah Tri Aisein mempertahankan gelar garis keturunan mata terkuat di benua? Tuo Baki dan pria bermata hantu itu menarik napas dalam-dalam. Menghadapi tantangan Zhao Feng, Tri Aisein tersenyum dan perlahan bangkit dengan percaya diri. Mata ketiga di dahinya perlahan terbuka, berkilau dengan cahaya keemasan. Itu seperti miniatur matahari karena memancarkan energi yang kuat ke seluruh area. Pada saat itu, hati setiap jenius bergetar dan mereka tidak dapat bernapas dengan benar. Bahkan prodigis luar biasa lainnya tidak bisa melihat langsung garis keturunan mata suci tiga mata suci. Jika mereka melakukannya, itu akan terasa seperti terbakar matahari. Hanya dengan melihatnya saja membuat keajaiban luar biasa yang normal merasa bahwa mereka tidak akan dapat melawannya. Tepat saat tiga mata suci bangkit dan bentrokan dua garis keturunan mata terkuat di benua itu akan segera dimulai. Suara dingin Dewi Bing Wei tiba-tiba terdengar. Udara dingin bertiup, memancarkan rasa dingin yang menakutkan. Tubuh Zhao Feng membeku. Rasa dingin dari tubuh Dewi Bing Wei telah mencapai tingkat di mana ia dapat membekukan peringkat dewa sejati tahap awal yang normal. Dewi Bing Wei, apa artinya ini? Alis Zhao Feng berkerut karena ketidakbahagiaan. Ini adalah ketiga kalinya dia mencoba bertarung dengan Tri Aisein hanya untuk diganggu olehnya. Pertama kali adalah ketika kekuatan garis keturunan mereka bentrok sebelum pesta teh. Kedua kalinya adalah ketika Zhao Feng telah mengalahkan lebih dari selusin jenius naga sejati dan akan menantang tiga mata suci. Sister Wei, kamu. The Tri Aisein merasa seolah-olah dia tidak memiliki wajah lagi, tetapi tidak sulit baginya untuk memahami niatnya. Dewi Bing Wei masih merasa tidak nyaman, belum ada yang bisa mengeluarkan kekuatan sejati Zhao Feng. Hampir semua lawan Zhao Feng dikalahkan secara instan, dan dua keajaiban luar biasa lainnya tidak menantangnya karena satu dan lain alasan. Si Cheng Tian sudah kalah dari Zhao Feng saat itu, dan hubungan saat ini di antara mereka cukup baik. Pedang Dao Chang Yuyu sangat kuat, dan Dewi Bing Wei berpikir bahwa Chang Yuyu memiliki peluang besar untuk menantang Zhao Feng. Namun, dia kecewa. Meskipun Chang Yuyu memiliki niat bertempur terhadap Zhao Feng, dia tidak menantangnya. Dewi Bing Wei jelas tidak tahu keduanya telah bertarung di area Cloud dan Chang Yuyu telah kalah. Mereka bahkan tidak berada di level yang sama. Meskipun Chang Yuyu telah memahami lebih banyak tentang pedang Dao, dia masih tidak memiliki keyakinan bahwa dia bisa mengalahkan Zhao Feng. Itu berarti bahwa ketiga keajaiban luar biasa saat ini telah kalah dari Zhao Feng sebelumnya. HMPH, saya akan menyerang siapapun yang berani menghentikan saya. Petik 2. Kiro sejati Zhao Feng mulai beredar dan menyebar ke puluhan yard. Udara dingin yang berasal dari tubuh Dewi Bing Wei langsung hancur. Dewi Bing Wei mengerang saat tubuhnya mati rasa. Angin menderu membuatnya tidak bisa bernapas. Pada saat ini, aura angin dan kilat Zhao Feng telah mencapai tingkat yang menakutkan yang tidak dapat dibandingkan dengan peringkat dewa sejati yang normal. Zhao Feng, pertempuran kita dari tahun lalu belum berakhir. Dewi Bing Wei hampir mulai membakar ki jiwa sejati saat lapisan es biru muncul di kulitnya. Pada saat itu, dia seperti bunga yang mekar karena auranya langsung naik ke tingkat yang sebanding dengan puncak peringkat dewa sejati dalam beberapa napas. Apa teknik rahasia ini? Mengubah seluruh tubuhnya menjadi es. Petik 2. Hati para jenius naga sejati sepertinya membeku saat mereka mulai mengobrol. Seluruh tempat itu dipenuhi dengan dingin. Gigi penonton yang lebih lemah mulai mengobrol dan mereka tidak bisa bergerak. Tubuh pertarungan kristal mistik, Dewi Bing Wei seperti Dewi Es. Tindakannya beresonansi dengan hawa dingin di udara. Di bawah keadaan ini, pembelaannya bahkan melampaui si Cheng Tian. Bahkan Chang Yuyu mungkin tidak bisa menembus pertahanannya sekarang. Setidaknya, tidak dalam dimensi fisik. Di bawah status tubuh pertempuran kristal mistik, setiap tindakanku dapat membekukan peringkat dewa sejati yang normal. Zhao Feng, saya tidak percaya Anda masih bisa menghemat kekuatan Anda dan tidak menggunakan garis keturunan mata Anda. Petik 2. Niat membunuh dingin sepertinya terwujud dari Dewi Bing Wei.
Dengan lambaian tangannya, dia menciptakan pusaran angin es yang dahsyat yang menelan semuanya dalam jarak setengah mil. Kekuatan Dewi Bingwei membuat ekspresi dari prodigis luar biasa lainnya berubah secara dramatis sementara para jenius lainnya berseru kaget. Bahkan orang suci bermata tiga pun terkejut. Kekuatan pertempuran Dewi Bingwei bisa dianggap tak tertandingi di bawah puncak True Lord Rank. Peringkat dewa sejati normal bahkan tidak bisa menembus pertahanannya. Faktanya, mereka akan membeku jika mereka mendekat. Lapisan angin dan kilat di sekitar Zhao Feng mulai terkikis oleh es dan tubuhnya hampir membeku. Dewi Bingwei, menggunakan teknik ini akan melukai fondasimu. Dan Anda menggunakannya hanya untuk melihat seberapa kuat saya? Petik 2. Senyuman dingin muncul di wajah Zhao Feng. Dari Ice to Water, riak air muncul di sekitar Zhao Feng yang membentang di segala sesuatu dalam jarak puluhan meter. Segala sesuatu yang mendekati Zhao Feng seperti batu yang tenggelam ke laut. Jika Dewi Bingwei adalah gunung es, maka Zhao Feng adalah lautan. Seluruh tubuh Zhao Feng berdesir dan mulai merembes, lebih dekat ke Dewi Bingwei. Zhao Feng meninju. Dia seperti air yang menyatu dan melewati pertahanan tubuh pertarungan es mistik Dewi Bingwei. Ekspresi Dewi Bingwei berubah secara dramatis saat dia melihat Zhao Feng meninju dadanya. Pukulan ini mengenai tubuh pertempuran kristal mistik Dewi Bingwei dan meledak di sekitar dadanya. Dewi Bingwei memuntahkan seteguk darah saat pakaiannya menjadi compang camping, memperlihatkan sepasang payudara seputih salju. The Three Eye Saint meraung dan segera pergi untuk menyelamatkannya. Dia mengalahkan Dewi Bingwei dengan satu gerakan. Para penonton terdiam dan banyak yang menarik napas dingin. Mengerikan. Dalam keadaan itu, Dewi Bingwei bahkan lebih kuat daripada prodigis luar biasa lainnya. Namun dia masih dikalahkan oleh Zhao Feng dalam satu gerakan. Petik 2. Si Cheng Tian, Chang Yuyu, Tan Tan Lanyu, dan teman-teman semuanya mendecakkan lidah. Mereka beruntung karena tidak menantang Zhao Feng sebelumnya, atau mereka akan mempermalukan diri sendiri. Keajaiban luar biasa hilang dalam satu gerakan. Mata banyak penonton hampir jatuh. Mereka hanya bisa kembali ke dunia nyata setelah beberapa waktu. Penyebab semua keributan ini tetap tanpa ekspresi saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Setidaknya segala sesuatu di jalan sudah hilang sekarang. Di atas gunung yang jauh, kepala keluarga Golden Sun dan sesepuh yang mengenakan topi rumput memiliki ekspresi serius. Kekuatan Zhao Feng ini telah melampaui harapan kami. Sepertinya niatnya di sini tidak baik. Petik 2. Orang tua bertopi itu bergumam. Sepertinya Senger tidak akan mengalahkannya dengan mudah, tapi tidak ada yang bisa mengambil gelar garis keturunan mata terkuat. Mata kepala keluarga Golden Sun berbinar. Tepat pada saat ini, pertempuran antara Zhao Feng dan Three Eye Saint langsung dimulai. Zhao Feng, beraninya kau melukai Wei Er. Suara menderu itu mengandung niat membunuh yang menggetarkan jiwa. Para jenius yang hadir merasa kedinginan, seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam jurang yang gelap. Di mata mereka, mata ketiga pria tampan berambut emas itu tiba-tiba terbuka, melepaskan cahaya keemasan seterang matahari yang memenuhi udara. Peng, 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 peng. Tuo Baki, pria bermata hantu, dan semua orang yang memiliki garis keturunan merasa tidak dapat bernapas karena garis keturunan mata mereka menjadi tertekan. Zhao Feng merasakan mata kirinya menjadi berat. Ada tekanan yang membuatnya berdebar lembut. Cahaya ilahi tiga mata. Cahaya seterang matahari yang berisi kekuatan untuk menguapkan semuanya melesat ke arah Zhao Feng seperti hujan meteor. Bab 515 Cahaya Kehancuran Ilahi. Saat itu juga, semua orang dalam jarak beberapa ratus mil bisa melihat cahaya yang menyala-nyala. Mata ketiga dari orang suci bermata tiga seperti matahari yang memandang ke tanah. Zhao Feng, yang berada 100 yard jauhnya, diliputi oleh cahaya yang menyengat ini. Sungguh teknik garis keturunan mata yang kuat. Itu adalah cahaya ilahi tiga mata yang dikatakan mampu menembus semua skill. Kekuatan yang mendominasi menyapu radius 1 mil, dan bahkan mereka yang memiliki garis keturunan seperti Tuo Baki dan pria bermata hantu merasakan mata mereka bergetar. Zhao Feng tampaknya menerima pukulan yang menghancurkan dan didorong kembali. Zhao Feng merasakan hati dan tubuhnya menjadi berat, seolah-olah dia menghadapi kekuatan naga kuno. Riak di sekitar Zhao Feng mulai meredup. The Three Eye Divine Light tampaknya menyerang dimensi fisik dan mental. Jantung Zhao Feng melonjak. Tanah tempat dia didorong mundur mulai berasap. Kekuatan cahaya ilahi tiga mata terlalu kuat, menghancurkan segala sesuatu di jalurnya.
Tubuh Zhao Feng tertutup api yang menyala-nyala. Pada saat yang sama, jiwanya juga tidak bisa menghindari terbakar. Hanya 2 napas kemudian, ketika Zhao Feng mundur setengah mil jauhnya, apakah serangan cahaya ilahi 3 mata akhirnya memudar. Pada saat ini, lebih dari setengah riak biru di sekitar Zhao Feng menghilang, dan ada kawah raksasa di antara Zhao Feng dan 3 orang suci bermata. Adegan ini membuat penonton terpana dan tak bisa tenang. Layak menjadi garis keturunan mata terkuat di benua. Ini memang sangat kuat. Petik 2. Pakaian dan rambut Zhao Feng berantakan. Sedikit rasa sakit datang dari tubuh dan tulangnya, seolah-olah dia telah ditekan oleh tekanan yang besar. Bukannya Zhao Feng tidak ingin menghindari serangan itu, dia hanya tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Pada kenyataannya, kecepatan serangan Tri Eye Sein bahkan tidak secepat Heavenly Piercing Eye, tetapi Tri Eye Sein telah mengunci Zhao Feng dengan garis keturunan Secret Eye-nya. Ruang di sekitar tubuh Zhao Feng dipenuhi dengan kekuatan garis keturunan mata 3 orang suci, dan di bawah keadaan itu, tubuh Zhao Feng bertindak seperti terendam lumpur. Oleh karena itu, meskipun Zhao Feng melihat rute penyerangan orang suci bermata 3, sangat sulit baginya untuk menghindarinya. Pada saat yang sama, di ujung lain kawah. Petik 2. Tidak terluka oleh kekuatan penuh 3 mata cahaya ilahi, tak seorang pun di bawah alam inti asal setengah langkah dapat tetap tidak terluka. Petik 2. Syok muncul di mata Tri Eye Sein. Setidaknya dari permukaan, tampaknya Zhao Feng hanya sedikit bingung. Mereka yang memiliki jiwa yang kuat biasanya tidak memiliki tubuh yang kuat, dan mereka yang memiliki tubuh yang kuat biasanya tidak memiliki jiwa yang kuat. Namun, pemuda di depannya sepertinya dengan mudah menahan serangannya, yang menyerang dimensi fisik dan mental. Setelah evolusi sebelumnya, garis keturunan air Zhao Feng berspesialisasi dalam pertahanan dan pemulihan. Tri Eye Divine Light sebagian besar berorientasi pada api, jadi itu diimbangi oleh garis keturunan air Zhao Feng. Mata kiri Zhao Feng tiba-tiba berubah menjadi biru, dan sekilas ungu muncul. Apa? Perubahan kekuatan garis keturunan mata? The Tri Eye Sein dan 2 penerus lainnya dari keluarga garis keturunan tidak percaya. Unsur garis keturunan mata biasanya ditentukan saat lahir, dan perubahan kekuatan garis keturunan mata ini hanya muncul di beberapa garis keturunan legendaris. Suara mendesing, api angin dan kilat setengah transparan tampaknya muncul dari dimensi lain saat itu menghantam 3 mata suci. Wind Lightning Eye Flame. Ini adalah serangan garis keturunan mata-mata terkuat Zhao Feng sejauh ini, yang mengandung 3 elemen api, kilat, dan angin, dan bahkan ada sedikit aura kehancuran. Ketika Wind Lightning Eye Flame menyentuh tubuh Tri Eye Sein, dia merasakan sakit yang menyengat seolah-olah dia berada di neraka. Dalam hal durasi, Wind Lightning Eye Flame tidak bertahan selama Tri Eye Divine Light, tetapi daya ledaknya lebih kuat. Dalam situasi berbahaya ini, mata ketiga orang suci bermata 3 bergerak-gerak. Cahaya kehancuran ilahi, seberkas sinar matahari tampak melewati udara. Suara mendesing, cahaya aneh ini tampaknya merupakan serangan energi fisik dan mental saat bentrok dengan api mata kilat angin. Adegan aneh muncul, Wind Lightning Eye Flame yang semrawut yang hendak meledak tiba-tiba runtuh di depan cahaya kehancuran ilahi dan kekuatannya melemah lebih dari setengah. Sosok Tri Eye Sein bergetar, dan dia didorong mundur beberapa langkah saat tubuh dan jiwanya terkikis oleh kekuatan ini. Namun, setelah menghadapi cahaya kehancuran ilahi, ancaman api terhadapnya sangat berkurang. The Tri Eye Sein menghela napas dan mengungkapkan senyuman tipis. Serangan Zhao Feng barusan terlalu kuat, itu bisa langsung mengalahkan peringkat Lord sejati tahap akhir. Ini adalah cahaya kehancuran ilahi 3 mata, ia bahkan bisa membubarkan dan menghancurkan serangan terkuatku. Petik 2. Zhao Feng memiliki ekspresi serius. The Tri Eye Sein memiliki 2 teknik utama. Yang utama adalah skill ofensif yang membakar segalanya, sedangkan yang kedua adalah skill bertahan yang bisa menghancurkan setiap serangan, termasuk teknik garis keturunan. Kedua keterampilan tersebut dapat memengaruhi dunia fisik dan dunia energi mental secara bersamaan. Ini adalah garis keturunan mata suci keluarga Golden Sun, yang telah mencapai tingkat kesempurnaan. Sebagian besar teknik garis keturunan mata lainnya lebih condong ke aspek tertentu. Misalnya, Zhao Feng lebih condong ke arah jiwa, Qigui dari Black Cliff Palace lebih mengkhususkan diri pada dunia energi mental dari Ghost Dao, dan Heavenly Piercing Eye milik Tuo Baki lebih condong ke dimensi fisik.
Namun, garis keturunan mata suci keluarga Golden Sun telah mencapai tingkat tinggi baik dalam dimensi energi fisik maupun mental. Zhao Feng, saya tidak berpikir Anda akan memiliki kemampuan legendaris untuk mengubah kekuatan mata darah Anda, tetapi menghadapi garis keturunan mata suci keluarga Golden Sun saya, tidak peduli apa yang Anda ubah, itu tidak berguna. Mata ketiga Tri Aisyin bersinar. Mata spiritual Dewa Zhao Feng terkunci pada mata ketiga orang suci bermata tiga. Umpan dan daya tarik yang tak terhitung jumlahnya datang dari mata kiri Zhao Feng, dan Tri Aisyin tidak mampu menahan tarikan itu. The Eye of Illusion mewakili teknik Zhao Feng yang paling sempurna dan, dengan sumber energi mentalnya yang kuat, bahkan Tri Aisyin tidak dapat memblokirnya. Kesadaran Tri Aisyin memasuki dimensi unik yang dipenuhi angin, kilat, dan es. Tubuhnya telah tertahan oleh rantai petir dan tidak bisa bergerak. Zhao Feng, garis keturunanmu memang kuat. Namun, Tri Aisyin yang terkendali mulai tersenyum. Cahaya kehancuran dewa, mata ketiga The Tri Aisyin sekali lagi menembakkan cahaya yang menyengat. Dimensi yang diciptakan Zhao Feng dengan mata spiritual Lordnya langsung hancur. Cahaya kehancuran ilahi tidak hanya dapat membubarkan api, tetapi juga dapat menyebarkan energi mental. Tiga mata cahaya ilahi dikatakan mampu menghancurkan segalanya. Zhao Feng dan Tri Aisyin sama-sama berdiri di kedua ujung kawah seolah-olah tidak ada yang terjadi. Para penonton semua menahan nafas. Hanya Tuo Baki, pria bermata hantu, dan sejumlah kecil orang yang bisa melihat pertempuran yang sebenarnya. Energi mental Zhao Feng terlalu kuat. Untungnya, saya menerima saran Sister Wei dan mengenakan 3 atau 4 item pelindung jiwa, dan itu sudah merupakan batas maksimal untuk keluarga Golden Sun. Petik 2. Keringat dingin muncul di dahi Tri Aisyin. Karena persiapan inilah dia mampu menerobos dimensi ilusi Zhao Feng meskipun tidak memiliki energi mental sebanyak Zhao Feng. Seperti yang diharapkan, Zhao Feng berdiri tak bergerak saat rambut birunya tertiup angin. Dia berharap Eye of Illusion-nya tidak akan berfungsi, tetapi dia tidak menyangka bahwa Tri Aisyin akan memiliki 3 atau 4 item pertahanan jiwa pada dirinya. Zhao Feng, garis keturunan yang paling Anda andalkan berakhir di sini. The Tri Aisyin berdiri dengan arogan. Pada titik ini, dua penerus garis keturunan utama lainnya, Tuo Baki dan pria bermata hantu, keduanya menghela nafas dengan menyesal. Garis darah mata suci 3 mata suci melawan sebagian besar garis keturunan mata. Jika tidak, keluarga Golden Sun tidak akan memegang gelar garis keturunan mata terkuat di benua selama puluhan ribu tahun. Cahaya ilahi 3 mata, dunia gagak emas dibekap. Mata ketiga Tri Aisyin melepaskan cahaya. Cahaya ini berbentuk burung gagak emas yang memancarkan api yang membara di udara. Kekuatan Tri Aisyin telah mencapai level lain. Bahkan sebelum serangan itu tiba, Zhao Feng bisa merasakan udara menjadi panas. Zhao Feng tidak akan bisa menghindari serangan ini karena dia telah dikunci oleh cahaya ilahi 3 mata. Namun, Zhao Feng bahkan tidak berpikir untuk menghindar. Eye of Ice Soul Shooting Line. Mata kiri Zhao Feng mengeluarkan cahaya biru transparan. Suara mendesing. Cahaya biru dingin melintas di udara dan berbenturan dengan cahaya ilahi 3 mata. Garis menembak jiwa es segera dirugikan. Bagaimanapun, cahaya ilahi 3 mata memiliki elemen dan kemampuan untuk membubarkannya. Namun mata kiri Zhao Feng melepaskan rasa dingin yang menusuk tulang yang meluas ke depan. Dalam dimensi mata kirinya, danau selebar 17-18 meter beriak karena mendukung kekuatan garis keturunan Zhao Feng. Cahaya biru es yang dingin namun indah muncul di udara dan melonjak ke depan. Eye of Ice Soul Freeze. Zhao Feng berhasil memahami sedikit inti esensi dari bola jiwa es. Cahaya biru es mulai mendingin dan membekukan cahaya ilahi 3 mata.